Pembalasan istri dikhianati. Bab 28. Kamu memang istri yang baik, selalu mementingkan aku. Bagaimana aku bisa jauh dari kamu kalau sikap kamu begini dan tak ada yang kurang darimu sayang. Sudah sana berangkat, jangan menggombal pagi-pagi, nanti malah diabetes. Ucap Meli memegang pipi Bagas lembut. Bagas segera berangkat, tapi sebelumnya tidak lupa memberikan kecupan pada dua kembarnya ini. April menatap penampilannya di cermin, meskipun tidak dengan pakaian bagus setidaknya rapi. April memang tidak pernah membeli pakaian beberapa tahun ini. Dia sibuk dengan keperluan pengobatan dan yang lainnya mengenai ibunya. Baju-baju lamanya pun masih ada karena dia bekerja memang memakai pakaian dari restoran. April hanya memoles sedikit lipstik dan bedak tabur. Beruntung wajahnya tidak boros sehingga dia tak perlu mengeluarkan budget banyak untuk memolesnya. Bunda kerja dulu sayang, kamu jaga nenek di rumah ya, ingat jangan kemana-mana dan jangan nakal, pesan April mencium pipi Vino. Bunda pulang nanti jangan lupa belikan Vino mainan baru ya, ujar Vino. April tersenyum dan mengangguk kecil lalu segera pergi. Dia harus berjuang untuk membahagiakan anaknya itu. Dia tidak mau jika Vino merasa kesusahan, cukup dirinya saja yang merasakan. Vino harus bahagia dan Vino bisa bangga memiliki ibu seperti April. Gimana? Udah selesai semuanya? Tanya Bagas pada Alvan yang sedang sibuk menata ruangan. Sudah om, sebentar lagi modelnya juga akan datang. Sahut Alvan yang sibuk mempersiapkan semuanya. Dia sudah memberikan alamat kantornya pada April. Semalam Alvan sudah menawarkan untuk menjemput tapi April menolak, dia yang akan datang sendiri ke kantor. Bagus. Semoga berjalan lancar, om tidak ingin kerja keras kita semua sia-sia. Apalagi kamu yang sudah mengeluarkan uang banyak untuk acara ini, ucap Bagas. Ibu bosnya nggak datang om? Tanya Alvan melihat tidak ada yang mengekori Bagas dari belakang. Biasanya Meli bergelayut mesra di sebelah Bagas tapi tidak untuk kali ini. Meli. Nanti dia menyusul, sekarang lagi ngurus si kembar dulu. Sudah mulai rewel kalau dibawa-bawa Van. Kasihan Meli tapi mau bagaimana lagi, dia tidak mau kalau si kembar ditinggal terlalu lama, jelas Bagas dan diangguki Alvan. Alvan dari tadi melirik jam tangannya menanti kedatangan April yang belum juga datang. April sedikit gugup saat memasuki gedung kantor yang cukup besar, perasaannya campur aduk saat ini karena tidak pernah mendatangi gedung megah menjulang tinggi. Maaf. Bisa bertemu Pak Alvan, ucap April pelan pada salah seorang resepsionis yang duduk di depan lobi kantor. Sang resepsionis bukan menjawab tapi malah menatap April sinis karena dia menyangka April ingin melamar pekerjaan. Mbak, bisa bertemu Pak Alvan, ucap April lagi tapi kali ini dengan nada sedikit kuat. Mau apa ketemu Pak Alvan? Melamar pekerjaan. Nggak ada lowongan, apa kamu nggak nanya dulu sama satpam di depan kalau nggak ada lowongan? Jangan main masuk saja mentang-mentang tahu nama bosnya. Lagi pula Pak Alvan bukan bagian penerimaan pegawai, dia bos di sini. Ketus perempuan bernama Ratna tersebut. Bukan mbak saya. Sudah pulang sana, Pak Alvan lagi sibuk ada persiapan launching produk baru, beliau tidak bisa diganggu, usirnya. April tertunduk, bagaimana bisa dia bertemu Alvan? Gedung ini terlalu besar, dia tidak tahu di mana ruangan Alvan. Mungkin karena penampilannya begini membuatnya diremehkan tapi dia juga sadar diri dengan kemiskinannya. Bodoh, kenapa tidak minta nomor ponsel dia kemarin, gumam April merutuki dirinya sendiri. Beberapa kali bertemu Alvan bahkan untuk nama pun mereka baru tahu kemarin.
April ingin menangis karena dia tidak jadi bekerja sedangkan Vino sudah bahagia melihat April mendapatkan pekerjaan baru. April pun sudah membayangkan memegang uang untuk membeli obat ibunya nanti tapi kini harapannya musnah sudah. April berdiri di tepi pintu masuk, dia menangis di sana. Dia tidak tahu harus bertanya pada siapa, pasti orang tidak akan mau memberitahu di mana ruangan Alvan secara dia bos besar seperti yang dikatakan perempuan tadi. Melissa yang baru datang tak sengaja menoleh ke arah perempuan yang sedang menangis sambil berdiri di sudut pintu masuk. Siapa dia? Batin Melissa mencoba mendekat. Mbak, bawa si kembar langsung masuk ya ke atas, sebentar lagi saya menyusul. Kalau Pak Bagas tanya bilang saya ke toilet sebentar, ujar Meli dan diangguki patuh oleh pengasuh anaknya. Meli mendekat dan memegang lengan April lembut. Kamu menangis? Tanya Meli pelan membuat April mengusap air matanya cepat dan menatap Meli. Melissa, gumamnya pelan. April, ucap Meli. Kamu April? Tanyanya lagi dan diangguki April. Astaga, kamu April, perempuan cengeng yang selalu dibully saat sekolah dulu, ucap Meli tersenyum manis. April adalah teman satu sekolah Meli dulu sewaktu SMA. April memang terkenal cengeng dari dulu tapi dia cukup pintar. Apa kabar? Tanya Meli. Alhamdulillah baik Mel, kamu semakin cantik ya. Aku senang bisa bertemu kamu lagi Mel, kamu apa kabar? Sudah lama ya kita nggak ketemu, terakhir lulus SMA kamu kuliah sedangkan aku jadi kuli, ucap April terkekeh kecil. Kamu juga cantik Pril tapi sayang masih saja cengeng, goda Meli membuat April malu. Kabar aku alhamdulillah baik, kamu kesini mau apa Pril? Tanya Meli. Aku. Tadinya aku ingin bertemu Pak Alvan, karena beliau kemarin menawarkan pekerjaan untukku tapi resepsionisnya tidak mengizinkan aku Mel bertemu dengan beliau, mungkin karena penampilan aku kali ya yang nggak sekeren yang lain. Kenapa? Kamu keren kok, cantik juga. Kenapa tidak boleh? Mungkin resepsionisnya katarak kali, yuk aku yang temenin masuk, ajak Meli. Nggak usah Mel, aku takut, aku April. Kenapa mesti takut Pril, orang kamu nggak maling kok, kamu mau ketemu Pak Alvan kan, aku yang antar, paksa Meli menarik pelan tangan April. Tapi, udah. Jangan takut, sudah cantik begini harus pede dong, ajak Meli lagi-lagi menarik tangan April untuk ikut dengannya. Pagi Bu. Pagi. Jawab Meli ramah. Pagi Bu, sapa karyawan lain. Pagi. Setiap berpapasan pasti semua menunduk dan menyapa Meli karena semua tahu kalau Meli adalah istri Bagas yang notabene-nya masih menjadi presidir di perusahaan ini. Memang Alvan yang menjadi CEO tapi untuk pemilik masih Bagas karena Pak Heru belum sepenuhnya menyerahkan pada Alvan, dia masih membutuhkan bantuan Bagas untuk membuat perusahaan mereka makin maju. April sedikit bingung kenapa semua orang sopan pada Meli, bahkan resepsionis tadi saja tak berani melihat Meli, tapi April tahu kalau dari dulu Meli memang datang dari kalangan kaya raya jauh berbeda dengan dia, tapi Meli tidak pernah sombong, bahkan Meli tidak pernah memilih untuk berteman, dia baik pada siapapun juga. April, ucap Alvan kaget saat melihat April dibawa masuk oleh Meli ke ruangan. Kalian saling kenal? Tanya Alvan menatap Meli dan April bergantian. April, ini temanku satu sekolah dulu, Pril kenalkan ini suamiku Bagas, dia omnya Alvan, ucap Meli. April. Bagas suami Meli, ucap Bagas menerima jabatan tangan April. Jadi kalian bertiga masih keluarga? Tanya April merasa bodoh dikelilingi oleh keluarga kaya raya ini, dia merasa paling kecil saat ini.
Ya, jika ini omku berarti dia adalah tanteku, celetuk Alvan membuat April tersenyum kaku. Jangan takut, dia tidak pemarah sudah jinak, canda Alvan pada April. Kami sahabat jadi tidak ada yang ditakutkan, iya kan Pril? Apalagi dulu kami selalu main bersama, ucap Meli menatap April yang masih terlihat gugup. Setauku cuma Kirana sahabatmu, ujar Alvan. Kirana sahabatku saat kuliah, kalau April sewaktu sekolah, kami berpisah saat tamat sekolah, April tidak terlihat lagi. Bukan tidak terlihat, aku sibuk bekerja, jawab April. Jadi ini model yang kamu katakan semalam Van, bukannya, ujar Bagas tak meneruskan ucapannya. Dia berusaha mengingat di mana dia pernah bertemu April sebelum ini. Di restoran saat dia menumpahkan jus di jasku Om, jelas Alvan mengingatkan Bagas. Oh, iya. Tapi kenapa bisa? Tanda hubung. Jangan dibahas lagi Om, potong Alvan cepat membuat Bagas diam. Model, jadi April yang mau jadi model kosmetiknya? Tanya Meli tak percaya. Secara dia tahu kalau April ini sangat pemalu, tapi untuk segi kepintaran Meli akui April pintar, hanya ekonominya saja yang tidak mendukung. Meli sedikit banyaknya tahu tentang kehidupan April saat sekolah dulu. Dia datang dari kalangan orang menengah. Aku sudah katakan kalau aku tidak bisa, tapi Pak Alvan terus memaksa. Mungkin Alvan melihat ada yang berbeda dari kamu, sudah percaya saja, lagi pula kamu cukup natural dan semoga sukses, potong Meli memberikan semangat untuk April. Ya, aku rasa juga begitu. Wajah April cukup cantiklah dan pasti bisa mengimbangi yang lain, ucap Alvan membuat April malu. Cantik. Memang April cantik, hatinya pun juga sangat cantik, goda Meli. Dia lebih setuju melihat April yang bersama Alvan, daripada Karin. Secara dia tahu bagaimana April, meskipun April perempuan cengeng, dia sangat baik. Mereka cukup lama berpisah membuat Meli kehilangan banyak cerita tentang April. Meli belum bisa menanyakan tentang status April lebih lanjut karena mereka baru bertemu. Sudah pasti April telah menikah, secara dia saja sudah memiliki anak saat ini sedangkan mereka seumuran. Meli dan Bagas saling pandang dan memberikan kode kalau Alvan cukup tertarik pada April. Bagas menaikkan alisnya saat Meli melirik ke arah April dan Alvan bergantian. April semakin gugup karena Meli terlalu memujinya berlebihan. Sudah bawa April ke ruang makeup, biar cepat selesai, Om ke dalam dulu lihat si kembar, ujar Bagas pada Alvan dan diangguki lelaki duda ini. Ikut Alvan ya, nanti dia yang akan mengurus semua keperluanmu. Aku tinggal dulu, takut anakku nangis lagi, pamit Meli. Tenang Alvan, orang baik kok, dia sudah tobat. Sindir Meli lalu segera pergi. Alvan tersenyum kecil, tiba-tiba dia grogi ditinggal berdua dengan April. Ayo aku tunjukkan ruangannya, nanti kamu di makeover sedikit. Tapi jangan menor Pak, saya tidak suka, ujar April. Kamu bisa katakan seperti apa yang kamu mau nanti dan kamu akan diajarkan bagaimana berakting di depan kamera, jangan gugup, bayangkan saja Vino, kamu bekerja semua demi Vino, ucap Alvan memberikan semangat pada April. April mengikuti langkah kaki Alvan menuju ruangan makeup. Semua berjalan lancar hari ini membuat Bagas dan Alvan puas. Sepertinya kerja keras mereka ini akan terbayar dengan penampilan April yang memang lugu dan polos. Bagas pun tak banyak protes, biasanya lelaki dua anak ini selalu mengkritik jika penampilan yang dia rasa kurang, tapi kali ini dia tak banyak komentar karena Meli langsung yang turun tangan mengatasinya.
Ayo dimakan Pril, ujar Meli tersenyum manis. Saat ini mereka sedang berada di salah satu restoran ternama dan Bagas sengaja memilih private room untuk keluarganya karena si kembar ikut, jadi Bagas ingin ruangan yang suasananya nyaman untuk anak-anaknya. April menatap makanan di hadapannya, perasaannya sedih karena dia makan enak sedangkan Vino dan ibunya di rumah hanya makan dadar telur yang dia masak tadi pagi. Alvan melirik April, dia seolah tahu apa yang tengah April rasakan saat ini. Sudah pasti perempuan ini memikirkan Vino anaknya. Makan saja dulu nanti kita bungkus untuk Vino dan ibu, ucap Alvan. April menatap Alvan, hatinya sedikit lega karena dia sendiri tidak mungkin meminta makanan di hadapannya ini pada Alvan. Meli mengerutkan keningnya mendengar nama Vino. Siapa Vino? Kenapa Alvan bisa tahu kehidupan April? Sedekat apa mereka? Tapi jika Alvan menyukai April tidak masalah, toh April juga perempuan baik, pikir Meli. Sayang, si kembar sudah diberi makan? Tanya Bagas. Sudah, Abang Rendra sudah tertidur dengan pengasuhnya. Setelah ini kita langsung pulang saja sayang, aku lelah, jawab Meli dan diangguki Bagas. April sesekali melirik ke arah Meli. April berpikir kalau Meli memang dari dulu selalu beruntung, mulai terlahir dari keluarga kaya raya hingga memiliki suami yang tampan dan baik serta anak-anak yang lucu. Meli tak pernah merasakan kesusahan dalam hidupnya. Tapi April juga merasa bahagia jika sahabatnya ini bahagia. Meli pantas mendapatkan kebahagiaan karena dia dari dulu memang perempuan baik hati meskipun kaya raya. Meli tidak pernah sombong dan memilih dalam berteman. Kamu sudah menikah Pril? Tanya Meli pada April. Sudah, aku punya satu anak, jawab April. Meli menatap Alvan sejenak, sepertinya mantan suaminya ini akan patah hati karena April sudah menikah bahkan punya anak.